Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas bergabung di perkuliahan hari ini. Hari ini materinya tentang logistik. Sudah bisa dilihat, di sharing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, logistik dalam event ya. Logistik secara umum itu kalau kita merujuk pada definisi secara umum, di situ bisa dibaca bahwa menurut Burke dalam license itu di Google bisa Anda cari itu di accurate.id, berpendapat bahwa pengertian logistik adalah suatu integrasi dalam hal pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, serta kegiatan pergudangan yang menyediakan atau metode berbiaya yang efektif dalam memenuhi keperluan konsumen, baik itu dalam internal maupun eksternal. Kemudian Christopher mendefinisikan logistik sebagai pengertian yaitu suatu proses yang dilakukan secara strategis dalam mengelola pengadaan, pergerakan dan juga penyimpanan material suku cadang serta barang jadi dan aliran informasi terkait dengan organisasi melalui jaringan pemasarannya dalam prosedur di mana profit perusahaan baik untuk saat ini ataupun di masa depan bisa dimaksimalkan seefektif mungkin. Semua definisi ini saya pikir cukup rumit gitu. Tapi akan saya simpelkan dalam konteks event management. Nah, substansi yang saya tangkap di kesimpulan pengertian tentang logistik dalam konteks event management adalah serangkaian kegiatan dalam sebuah sistem yang terkait dengan pengadaan atau kebutuhan barang, distribusi, dan pemanfaatan barang dalam sebuah kegiatan atau event. Ini dalam konteks event yang kita pelajari ya, jadi event manajemen khususnya. Kenapa bidang logistik perlu dipelajari lebih spesifik gitu. Jadi coba kita bayangkan sebuah event misalnya Jivina ya, Jogja International Furniture and Craft Fair di Jogja, atau mungkin Ivina dulu di Jakarta, atau mungkin TEI, Trade Expo Indonesia, atau mungkin event-event yang besar yang lain, apalagi yang skupnya internasional. Logistik itu sangat berperan penting di dalam sebuah event, khususnya event-event besar gitu kan. Jadi biasanya dalam event besar itu misalnya ini kita ambil event exhibition atau pameran mebel internasional misalnya. Gitu. Jadi pengadaan stand, barang-barang yang terkait dengan stand, lokasi, dan lain sebagainya, itu biasanya itu ditenderkan. Jadi posisi event management di sini mengacu pada kegiatan yang ada, kemudian mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan barang yang ada, kemudian muncullah kebutuhan barang itu dan selanjutnya ditenderkan. Biasanya event-event besar itu ditenderkan kepada perusahaan-perusahaan lain gitu. Misalnya dulu ada event namanya Furnicraft di Jakarta setiap bulan Maret, itu yang menangani stand khusus konstruksinya itu perusahaan lain, meskipun satu grup dengan perusahaan event organizer-nya.
Event organizer-nya dulu Promexco Internusa namanya. Kemudian penyedia stand-nya atau konstruksi dari stand itu nama perusahaannya City Neon. Nah, semacam itu. Kemudian tujuan sistem logistik. Jadi logistik itu dibuat sebuah sistem ketika institusi atau event organizer itu skopnya besar gitu. Tujuan pertama adalah memenuhi kebutuhan logistik event secara profesional dan terukur serta tepat waktu. Jadi sebuah event besar biasanya paling enggak 1 tahun sebelumnya itu sudah dimulai, mulai dari perancangan ide, konsepnya bagaimana, kebutuhannya seperti apa gitu, terus volumenya berapa. Misalnya kita mengadakan eksibisi di suatu lokasi yang sangat luas, misalnya di Kemayoran gitu, itu ada beberapa hall dan di sana sangat membutuhkan logistik yang besar, perangkat-perangkat yang besar, baik lokasinya, kemudian propertinya, termasuk partisi, kebutuhan listrik, kebutuhan macam-macam itu. Nah, kalau dalam konteks pemerintahan ketika membuat event itu biasanya ada aturan mainnya. Jadi ketika kebutuhan properti atau logistik itu lebih dari 200 juta biasanya ditenderkan. Kalau di bawah itu biasanya dipenunjukan langsung. Nah, kalau di swasta itu lebih bebas. Artinya begini, misalnya satu event organizer namanya Promexco misalnya. Kemudian membuat event pameran nasional atau internasional, kebutuhannya, misalnya kebutuhan konstruksi stand, sedemikian luas, berapa ratus stand misalnya, dan itu muncullah kebutuhan itu yang meskipun besar itu bisa ditangani oleh rekanannya, tunjukkan langsung oleh perusahaan IO tersebut yang swasta, atau satu grup. Nah, misalnya perusahaan A satu grup dengan perusahaan B yang khusus menangani logistik pameran misalnya, atau konstruksi pameran. Itu bisa langsung dikerjakan oleh perusahaan tersebut tanpa harus tender. Atau misalnya dia mau mentenderkan proyek itu juga bisa. Jadi di open tender, perusahaan-perusahaan lain bisa masuk di situ, atau digarap oleh perusahaannya sendiri. Ini secara profesional. Ini yang kita bicarakan event organizer secara profesional gitu. Jadi kita juga harus tahu bagaimana sebuah event organizer secara profesional itu digarap gitu, atau beroperasi dengan kegiatannya. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mendapatkan properti logistik terbaik dan efisien dalam sebuah event. Ketika muncul kebutuhan akan properti logistik, kemudian sudah ada sistem di situ di dalam sebuah event organizer, itu otomatis akan masuk dalam sebuah sistem. Hasilnya apa? Hasilnya akan mendapatkan properti logistik yang terbaik karena di dalam sistem itu sudah teratur. Nah, ini kalau kita lihat skema pengadaan ini dalam konteks perusahaan event organizer secara profesional. Skema pengadaan logistik dalam pelaksanaan event.
Ini nanti implementasinya bisa kita bayangkan bagaimana event yang akan kita adakan memenuhi pengadaan logistik gitu ya. Ini terkait dengan prinsip manajemen, ada planning, organizing, executing, dan controlling yang seperti yang kita bicarakan kemarin. Di wilayah planning itu ada ide, gagasan, dan konsep seperti apa kemarin kita bicarakan. Ketika muncul ide, gagasan, dan konsep, itu akan muncul kebutuhan logistik. Misalnya nih, event konser musik misalnya. Ini akan dilakukan di stadion, kemudian mendatangkan artis, kira-kira pengunjungnya 10.000 orang, bla 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 begitu. Itu akan muncul kebutuhan logistik. Logistiknya apa? Butuh tempat, stadion, di mana? Otomatis ada beberapa pilihan. Kemudian butuh panggung, pengadaan panggungnya bagaimana? Butuh sound system. Butuh sound systemnya, spesifikasinya seperti apa, berapa ribu watt yang mau bikin di situ, terkait dengan scope dan pengunjung atau penonton yang besar, otomatis wattnya juga besar. Biasanya kalau di stadion itu di atas 20.000 watt gitu. Di atas 20.000 watt, bahkan bisa 40.000 watt gitu. Besar memang. Kalau di dalam ruangan otomatis lebih kecil. Misalnya di hotel yang kapasitasnya cuma 200 itu paling 5.000 watt cukup. Nah, munculnya kebutuhan itu kalau ini ketika sudah masuk sistem aturan main ya, rule of the game dalam sebuah event organizer itu setelah muncul kebutuhan logistik, nah masuk di dalam wilayah riset. Kebutuhan itu harus diriset. Artinya termasuk kita mempunyai inventarisasi itu tidak. Misalnya sebuah event organizer, dia sudah mempunyai inventaris beberapa barang atau beberapa properti yang biasanya dibutuhkan, otomatis akan masuk dalam kalkulasi. Misalnya mau bikin acara konser musik, perusahaan itu, event organizer itu sudah mempunyai alat sound systemnya. Misalnya sound systemnya cuman kapasitas 5.000. Otomatis ketika akan mengadakan event yang mempunyai kapasitas 10.000 ke atas, otomatis kurang. Kalau kurang mau diusahakan di mana? Nah, itu. Tenaganya ada tidak? Kemudian sound engineer-nya sudah tersedia apa belum? Hal-hal yang terkait dengan logistik ini, ketika masuk dalam riset, tim event organizer itu otomatis akan mengkalkulasi, oh kita sudah punya. Meskipun kita sudah punya, kondisinya seperti apa? Kondisi alat itu seperti apa? Masih bisa dipakai? Seandainya masih dipakai, kualitasnya seperti apa? Memenuhi syarat enggak untuk kita tampilkan? Bla 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 begitu. Jadi jangan sampai memalukan ketika alat itu ditampilkan. Di dalam riset itu ada pengecekan spesifikasinya, cek kualitasnya dan kondisinya, termasuk inventarisasi di gudang. Ini konteksnya event organizer yang skalanya besar. Kalau di kampus mungkin teman-teman ketika mau bikin acara juga begitu mestinya. Jadi tidak semuanya ini harus dari luar, tidak. Jadi ketika kampus mempunyai alat, misalnya lomba lomba desain, lomba
desain furniture atau craft misalnya, ketika di kampus sudah mempunyai alat semuanya, kita tidak perlu menyewa atau mendatangkan alat dari luar itu. Di antaranya kalkulasinya semacam itu. Nah, biasanya di dalam event organizer itu ketika sudah masuk riset, kemudian muncul kebutuhan-kebutuhannya. Nah, yang produk atau barang yang ditenderkan yang mana? Nah, ini ada tiga panah di sini. Setelah riset itu masuk ke tender. Nah, tender aturannya seperti apa? Nah, aturan itu muncul karena sistem adanya sebuah sistem. Gitu. Kalau di swasta itu biasanya perusahaan sendiri yang membuat sistem itu. Misalnya sebuah perusahaan event organizer mau bikin eksibisi internasional. Kemudian pengadaan gate, khusus gate atau pintu gerbang pameran. Pintu gerbang pameran biasanya kalau di gedung pameran yang besar itu ada beberapa gate dan itu biasanya dibikin agak wah gitu dan berbiaya besar juga, bisa ratusan juta gitu kan. Nah, itu karena event organizer-nya itu perusahaan profesional dan tidak hanya milik satu orang, itu biasanya ada aturan mainnya yang muncul sebagai sebuah sistem pengadaan logistik. Misalnya di perusahaan itu dibikin aturan atau dibikin sistem bahwa ketika perusahaan itu bikin event dan bagian-bagian properti atau logistik dengan nilai sekian atau di atas sekian harus melalui tender misalnya. Itu bisa dibikin aturan semacam itu. Ini sekedar untuk pengetahuan teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman lulus dan bergabung di perusahaan event organizer yang mungkin skupnya besar, bisa bikin event yang skupnya internasional atau mungkin nasional, itu ada sistem semacam itu. Ada pula yang mungkin lebih simpel gitu. Bahkan ketika perusahaan event organizer itu tidak terlalu besar, itu kadang-kadang kesepakatan secara aklamasi leader-leadernya. Jadi direkturnya beserta ada akunting, ada sekretaris, ada bagian divisi logistik itu. Ini enaknya gimana ini untuk pembuatan gate misalnya ini. Ini mau ditenderkan, dibuka tender secara umum atau kita garap sendiri, siapa yang bisa menggarap. Nah semacam itu. Nah, biasanya ada event organizer yang polanya lebih simpel gitu. Misalnya di antara panitia atau kru di manajemen itu ada personil-personil yang mempunyai perusahaan mebel, perusahaan desain artistik, konstruksi dan lain sebagainya, biasanya bisa langsung ditunjuk gitu. Tapi ketika perusahaan itu dimiliki oleh beberapa orang, itu ketika main tunjuk kadang-kadang memunculkan mungkin kurang adil gitu kali ya. Jadi ketika tidak dibikin sebuah sistem aturan main yang fair, itu ada juga yang merasa bahwa ini kurang adil. Nah, kebutuhan sistemnya muncul di situ. Memang harus dibikin sebuah sistem yang mencukupi rasa keadilan. Nah, personel-personel di dalam event organizer itu ketika si A, si B, si C misalnya yang mempunyai perusahaan logistik atau properti, ketika ada sistem muncul kebutuhan dan ditenderkan, nah mereka
ikut bareng-bareng tender bersama, kemudian ada appraisal atau kurator yang menilai. Nah, akan lebih objektif, termasuk di pameran-pameran yang lain itu juga begitu. Penyediaan stand pameran, welcome gate, kemudian mungkin ada properti apa di situ yang nilainya besar gitu, ratusan juta misalnya gitu, itu akan lebih fair jika pakai tender gitu. Di situ ada kurasi. Kemudian selain tender ada penunjukan. Nah, penunjukan itu terserah perusahaan event organizer itu dengan aturan seperti apa. Misalnya katakanlah di bawah 100 juta itu bisa penunjukan langsung gitu. Di atas 100 juta melalui tender itu sangat mungkin gitu. Jadi kalau swasta bebas, tergantung leadernya di situ atau owner dari perusahaan event organizer itu. Kemudian cara yang ketiga adalah sponsor. Sponsor misalnya begini, kita mau bikin acara eksibisi gitu, eksibisi furniture misalnya gitu, dan kebutuhan yang besar atau kebutuhan yang sudah kita kalkulasi, misal termasuk kebutuhan catering misalnya. Catering karena eventnya besar berhari-hari, butuh catering tiap hari misalnya 500 pack misalnya gitu. Dan butuh perusahaan catering yang menyediakan tiap hari. Nah, itu seperti dulu saya sebutkan bahwa hal-hal semacam itu, kebutuhan-kebutuhan event itu bisa kita tawarkan kepada sponsor, ya sponsor. Otomatis disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi perusahaan yang kita tuju atau kita mintai sponsor itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan catering itu tadi, kita mengadakan pameran selama 5 hari atau 4 hari, kalau sekarang 4 hari, kalau dulu biasanya sekitar 5 hari. Nah, 4 hari tersebut membutuhkan sekian pack catering, karena 3 kali makan, kali sekian ratus panitia atau kru gitu, itu muncul kebutuhan sekian. Nah, kita tawarkan melalui sponsorship. Sponsor catering, kami mempunyai kebutuhan untuk event ini, kebutuhannya tiap hari sekian selama sekian hari. Nah, nilai totalnya sekian. Anda kalau mau sponsorship akan kami kasih kontraprestasi dengan penampilan brand atau logo di media ini misalnya gitu. Itu sangat mungkin. Dan biasanya bisa jadi tidak kemudian full di cover oleh perusahaan sponsor, tapi kadang-kadang tawar-menawar, misalnya katakanlah dikasih diskon misalnya gitu. Bisa dikasih diskon misalnya 50% atau mungkin 30% atau berapa. Nah, itu bagi event organizer itu lumayan menguntungkan. Artinya mestinya yang harus di-cover 100% biaya konsumsi itu terbantu oleh perusahaan sponsor, khususnya catering, sekian persen. Itu yang cukup membantu. Dan saya kira sebagai event organizer tidak hanya itu saja, jadi kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya di event kita bisnis plan competition membutuhkan jaringan internet. Nah, kita minta sponsor di Telkomsel misalnya gitu. Nah, ya, atau yang kita pilih yang jaringan terkuat di situ apa gitu.
entah Indosat, entah Telkomsel atau apapun. Nah, kebutuhan kita harus terinventarisir dengan baik, secara teknis juga harus memadai, harus sudah terdata dengan baik. Kemudian yang kita butuhkan apa gitu, kemudian kontraprestasi yang bisa kita berikan kepada perusahaan provider itu apa, itu eh, bisa kita tawarkan ke sponsor tersebut. Dulu waktu saya bikin acara Sandi Sonten di komunitas Jogja IT, itu juga mendapatkan sponsor dari Telkomsel. Jaringan internet di lokasi itu dipasang WiFi gratis dengan bandwidth besar, kemudian termasuk hadiah door prize gitu. Door prize-nya ada handphone, ada pulsa misalnya, itu sangat menarik untuk sebuah event. Jadi tergantung kreativitas kita. Kita tidak hanya minta jaringan saja, tapi juga minta misalnya kita untuk menarik pengunjung, kita akan ngasih door prize misalnya, atau hadiah untuk juara lomba ini, hadiahnya HP atau mungkin pad atau iPad atau apapun gitu. Jadi itu yang bikin event kita lebih hidup gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita minta fasilitas apa, tapi kita akan memberi apa kepada pengunjung atau ke peserta gitu. Itu juga tergantung kreativitas kita. Nah, kemudian setelah proses logistik itu melalui 3 jalur tersebut, tender, ada penunjukan, ada sponsor, itu tetap dalam masuk wilayah controlling, harus ada controlling sistem yang mengontrol. Jadi biasanya di sini kalau controlling secara detail itu di divisi logistik atau dalam kepanitiaan yang lain, itu istilahnya kadang-kadang bukan logistik ya, mungkin perlengkapan. Jadi seksi perlengkapan itu kadang-kadang yang menangani di situ, atau perkap gitu, itu biasanya namanya semacam itu. Nah, teman-teman bisa mentransformasikan sistem semacam ini di kepanitiaan atau event yang diadakan di kampus. Nah, kalau sekedar untuk istilahnya untuk menerapkan bagaimana sebuah sistem pengadaan logistik, ya nggak apa-apa. Ketika ini menjadi besar, kita mengadakan event yang lebih besar, itu sistemnya sudah terbentuk dari kecil, akhirnya sudah terbiasa dengan sebuah sistem itu. Itu yang biasa dilakukan di event organizer yang profesional gitu. Dan pada pelaksanaan event ini itu controlling tetap ada, karena apalagi nanti kita akan membahas besok tentang staging gitu. Bagaimana menampilkan sebuah acara secara live, kita sama aja menyajikan makanan gitu. Kita menyajikan makanan yang profesional di tempat yang bersih, dengan peralatan yang bersih, higienis, tertata rapi, menarik gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita di restoran itu kan hanya makan nasi goreng aja bentuknya sudah macam-macam gitu. Dibikin bentuk apa misalnya, kemudian ada hiasannya, ada buahnya dibikin bentuk bunga dan lain sebagainya semacam itu. Nah, itu analoginya sama. Jadi intinya adalah pengadaan logistik akan lebih bagus itu harus dengan sebuah sistem aturan main gitu. Ini khususnya di perusahaan-perusahaan yang lebih besar, apalagi skup event yang diadakan cukup besar gitu.